Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rizky dengan NIM 4032300006. Di sini saya akan mereview sedikit pembelajaran literary criticism sejak awal semester. Jadi, pada pembelajaran ini, saya memahami bahwa kritik sastra adalah kegiatan menganalisis dan menafsirkan karya sastra secara lebih mendalam. Tidak hanya membaca isi cerita, tetapi juga melihat bagaimana unsur-unsur di dalam teks seperti bahasa, struktur, dan tema saling bekerja untuk membentuk makna. Selain itu, kritik sastra juga mempertimbangkan hal di luar teks seperti latar sejarah, budaya, dan pemikiran yang mempengaruhi karya tersebut. Tujuan dari kritik sastra adalah untuk membantu pembaca memahami makna yang lebih dalam dari sebuah teks. Kita juga belajar bagaimana makna dalam karya sastra bisa terbentuk dari berbagai faktor, seperti bahasa, kondisi sosial, dan psikologi. Dengan mempelajari kritik sastra, kemampuan berpikir kritis kita juga ikut berkembang karena kita dilatih untuk menganalisis dan tidak hanya menerima isi teks begitu saja. Saya juga mempelajari beberapa pendekatan dalam literary criticism. Salah satunya adalah formalis atau new criticism yang hanya berfokus pada teks itu sendiri tanpa melihat latar belakang penulis atau kondisi sosial. Pendekatan ini menganalisis unsur seperti tema, alur, dan gaya bahasa untuk melihat bagaimana semuanya membentuk satu kesatuan mereka. Selain itu, ada juga strukturalisme dan semiotika. Strukturalisme melihat hubungan antar unsur dalam teks, sedangkan semiotika mempelajari tanda dan simbol. Dari sini, saya memahami bahwa makna dalam teks tidak berdiri sendiri, tetapi muncul dari hubungan antar bagian dalam teks tersebut. Dalam pembelajaran ini juga dibahas tentang gaya bahasa seperti metafora dan simile. Metafora adalah perbandingan langsung, sedangkan simile menggunakan kata seperti atau bagai. Gaya bahasa ini membuat makna dalam karya sastra menjadi lebih hidup dan menarik. Pendekatan lain yang dipelajari adalah Marxist, yang melihat karya sastra dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Pendekatan ini membahas tentang kelas, sosial, ideologi, dan kekuasaan. Saya memahami bahwa karya sastra bisa mencerminkan kondisi masyarakat dan bahkan menjadi alat untuk mengkritik ketidakadilan sosial. Jadi dari pembelajaran yang selama ini dipelajari, saya menyadari bahwa karya sastra tidak hanya sekedar cerita, tetapi juga bisa menggambarkan kehidupan nyata, konflik sosial, dan cara pandang masyarakat. Dengan berbagai pendekatan yang ada, kita bisa memahami karya sastra dengan lebih luas dan mendalam. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.